Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Ristianti Putri dari kelas 11 TKJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial meremote Debian dengan 3 metode, yaitu XRDP, Telnet, dan juga PuTTY. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama adalah kalian masuk terlebih dahulu ke Debian-nya. Tetapi jika kalian belum memiliki Debian, kalian bisa mendownload Debian terlebih dahulu. Jika sudah, di sini ada perintah untuk login. Saya login menggunakan root, lalu masukkan password. Setelah itu, pertama-tama kita harus cek IP-nya terlebih dahulu, yaitu dengan mengetik IP A. Kita cek sudah ada IP-nya atau belum. Jika belum, kita bisa menambahkan IP, yaitu dengan cara ketik nano/etc/network/interface. Lalu klik enter. Jika sudah, kalian bisa mengikuti config-nya mulai dari ENS33 sampai ke bawah. Jika sudah selesai mengkonfignya, klik Ctrl X, Ctrl Y, kemudian klik Enter. Kemudian ketik Service Networking Restart. Lalu kita ketik lagi IP A. Nah, dari sini kita sudah bisa untuk ke CPN, CPA, CPL, yaitu dengan klik Windows R, lalu kita ketik NCPA, CPL. Lalu kita klik VMware 1, kita klik Properties, dan cari Internet Protocol Version Property. Nah, kita di sini udah bisa ngelihat nih IP-nya udah ada atau belum. Klik OK, close. Setelah itu kita cek lagi detailnya. Nah, di sini kita udah ketahuan ya IP-nya. Nah, langkah selanjutnya kita install dulu SSH-nya, yaitu ketik apt get install open SSH server. Nah, di sini kita klik aja Y, lalu enter lagi. Nah, langkah selanjutnya kita harus menghapus pagar yang ada di port 2, yaitu ketik nano/etc/ssh/sshd config, lalu klik enter. Langkah selanjutnya kita cari yang tulisannya port 2. Setelah itu kita hapus pagar yang ada di port 2 tersebut. Jika sudah, kemudian kita cari tulisan yang permit root login, lalu hapus pagarnya dan hapus prohibit passwordnya, lalu diganti dengan yes. Jika sudah, klik Ctrl X, Ctrl Y, Enter untuk kembali ke awal. Lalu, jika sudah, kita ketik systemctl restart SSH, kemudian Enter. Nah, dari sini kita sudah bisa ke PuTTY, yaitu pencet Windows, lalu cari PuTTY.
Kita makanya putih exe dulu ya teman-teman, jangan yang putih jian dulu. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, masukkan IP Debian yang tadi sudah kita tambahkan di VM sebelumnya, yaitu 192.168.10.1. Jika sudah, kita klik open untuk masuk ke putihnya langsung. Nah, kalau kayak gini kita klik aja accept. Nah, di sini kita disuruh login lagi. Loginnya itu yang kayak tadi, yaitu root dan masukkan password yang sama juga. Di sini juga kita udah bisa untuk nge-remote putih dengan Debian. Langkah selanjutnya kita harus download XRDP untuk meremote Windows Administrator, yaitu ketik nano/etc/apt/source list. Untuk akses XRDP-nya perlu download link yang ada di wiki Debian. Nah, ini kan masih kosong. Kita bisa tambahin linknya itu dari Chrome. Kalian cari yang source list, lalu kalian salin yang ini. Nah, ini nama webnya itu wiki Debian ya teman-teman. Tinggal kita klik lalu kita salin, balik lagi ke putih, lalu kita salin dengan klik kanan. Jika selesai menyalin, kalian bisa langsung klik kanan untuk menempel salinan yang tadi sudah disalin. Nah, setelah itu kita Ctrl X, Ctrl Y, lalu enter lagi ya kawan buat nyimpan. Nah, sebelum di sini tuh kita harusnya perlu update, yaitu ketik apt update lalu enter. Jika sudah muncul lagi untuk kita ngetik, itu kita tambahkan apt install xrdp spasi mini ya teman-teman. Maaf banget di sini tuh aku lupa nge-record karena tiba-tiba laptop aku nge-lag. Jadi kalian tonton aja. Jika sudah, enter. Dan ini memang loadingnya agak lama. Nah, di sini kita sudah bisa untuk meremote XRDP. Teman-teman bisa membuktikan sudah bisa atau belumnya, yaitu dengan cara klik Windows R, lalu ketik mstsc. Jika sudah, klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kalian login dengan memasukkan IP Debian yang sudah teman-teman bikin sebelumnya, yaitu 192.168.10 dan 1. Klik yes. Nah, di sini kita masukkan username-nya root dan passwordnya sama seperti yang tadi. Lalu klik OK. Nah, di sini itu namanya remote desktop connection, yang artinya di sini kita sudah bisa meremote desktop di Windows. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita meremote telnet di CMD? Langkah pertama, kita ketik apt install telnet spasi min y, kemudian di enter. Jika sudah, kita tambahkan ketik apt install daemon open bsd inet.
lalu ketik Y. Jika sudah terinstall, kita harus mengkonfignya terlebih dahulu dengan ketik nano/etc/init.config. Jika sudah, kita mencari pagar yang ada tulisan off-nya. Kemudian off-nya kita hapus. Setelah kita hapus, pastikan tidak ada kalimat yang ikut terhapus juga selain off. Lalu Ctrl X, Ctrl Y, Enter. Setelah itu, ketik systemctl restart init. Nah, di sini kita udah bisa nge-SS, yaitu dengan cara ketik ss spasi min tlnp, kemudian garis lurus grep spasi titik 223. Nah, jika sudah begini, kita sudah bisa remote ke telnet dari Debian. Namun, sebelum itu harus menyalakan telnetnya di dalam laptop atau PC kalian terlebih dahulu, yaitu kita klik search, lalu kita cari control panel. Setelah itu kita cari, ketik features, lalu kita klik ini, kita tunggu. Nah, sebelumnya itu di sini kita harus mengaktifkan telnet client. Berhubung saya di sini sudah aktif, jadi tidak perlu lagi dan langsung pencet OK. Tapi jika kalian belum aktif, kalian harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Nah, kalau udah kayak gini, kemana sih selanjutnya? Nah, selanjutnya kita ke CMD. Klik CMD dulu untuk bisa meremote dari CMD ke Debian. Nah, di sini kita masukkan telnet, lalu masukkan IP Debian kita masing-masing. Setelah itu di enter, tunggu sebentar. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah berhasil ya teman-teman. Kita sudah berhasil meremote CMD ke Debian. Nah, langkah selanjutnya gimana sih cara meremote Putty Case Generator? Pertama-tama, kita buka dulu Putty Case Generator yang sebelumnya sudah kita download. Ingat, harus di-download dulu ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita klik Generate. Nah, di sini tuh mouse kita harus digerak-gerakin. Soalnya kalau nggak digerak-gerakin, si ijo-ijo ininya itu nggak bakal jalan. Jadi nge-stuck, diam aja. Pokoknya kita harus gerak-gerakin. Nah, kalau udah kita private save, oke. Nah, di sini kita harus nyimpan dulu, nyimpan di dokumen mana saja yang menurut teman-teman itu gampang diingat. Terus saya namain dulu. Jika sudah dinamain, klik save. Nah, langkah selanjutnya kita harus salin dulu yang di sini. Kita salin. Nah, kemudian kita kembali lagi ke putih. Langkah selanjutnya kalian ketik cd spasi titik ssh, kemudian di enter.
Nah, ini sudah ada masuk ke SSH. Kalian ketik lagi touch spasi authorized key. Ini gunanya buat apa? Gunanya buat menyimpan apa yang sudah kita salin tadi. Nah, kemudian kita ketik nano spasi authorized case lalu enter. Nah, jika sudah tampilan ini masih kosong, kalian klik kanan untuk menempel salinan yang tadi sudah kita salin. Kemudian ketik cat authorized case untuk memastikan apakah sudah tersimpan atau belum. Nah, kalau udah begini, itu tandanya kita sudah berhasil untuk menyimpannya. Kemudian langkah selanjutnya, untuk meremote putih, kita klik putih-putih yang di atas, kemudian new season, kita masukkan IP Debian kita yang sebelumnya sudah pernah kita bikin, lalu beri nama. Setelah itu kita cari menu data yang ada di bawah sini. Nah, setelah itu kita klik di yang paling atas, mengisinya dengan root sesuai username awal kita login tadi. Kemudian cari menu SSH, lalu out dan klik. Nah, di sini kita ada perintah untuk browse. Nah, di browse ini tuh apa yang kita cari, yaitu browse yang sebelumnya sudah kita simpan dari Putigen. Nah, ini kita cari saja yang mana, kemudian open. Jika sudah, kembali lagi ke session. Nah, kita save dulu. Nah, di sini the moment of truth kita klik 2 kali. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, karena setelah dikonfig. Dan kenapa bisa dibilang berhasil itu karena saat masuk ke putih kita sudah tidak perlu memasukkan passwordnya lagi, karena sudah terprivasi dan tidak gampang dibobol oleh akun-akun lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.